Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalem. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 17 November 2024. Minggu biasa ke-33. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, penginjil Markus memberi pesan tentang akhir zaman. Namun kapan akhir zaman itu akan tiba? Tidak seorang pun yang tahu, selain Allah sendiri. Tapi sekali kelak bumi ini akan lenyap dan sesudah itu akan terjadi pengadilan terakhir saat Yesus mengumpulkan para pengikutnya dari seluruh penjuru dunia. Dan pada waktu itu pula Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Karena itu Yesus memperingati para pendengarnya untuk berjaga-jaga, untuk selalu waspada. Karena kita sendiri tidak tahu kapan akhir dunia terjadi. Yang pasti bahwa kita nanti akan dipanggil dari dunia ini. Kapan dan bagaimana dunia ini akan berakhir tidak terlalu penting bagi kita. Yang perlu kita sadari terus-menerus adalah bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kebahagiaan hidup kekal tergantung dari situasi dan keadaan kita ketika kita masih diberi kesempatan hidup ini, seperti yang kita alami saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Markus mengingatkan pada kita bahwa di dunia ini kita hanyalah orang asing dan pengembara. Sebab dunia bukanlah tempat tinggal kita yang tetap. Kita diingatkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya yang tidak akan berakhir. Kematian hanyalah sebuah pintu gerbang menuju kehidupan yang kekal. Karenanya kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, selama kita hidup baik dan benar di mata Tuhan dan sesama. Yang kita takuti kalau hidup yang indah ini, yang baik ini menjadi tidak indah, tidak baik karena perbuatan kita, karena sikap kita, karena tindakan kita, karena tutur kata kita yang menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Maka kita patut bersyukur Allah kita selalu mengasihi kita. Ia memanggil kita untuk selalu siap sedia bila saatnya telah tiba. Pegangan hidup beriman kita adalah Kristus. Maka bila ingin mengalami kesatuan dengan Kristus kelak, mengalami hidup yang kekal, tinggal bersama Kristus dan berbuah dalam kebaikan adalah pilihan terbaik hidup beriman kita. Maka selama kita masih hidup,
masih dipercayakan Tuhan untuk melakukan banyak hal, dekatkan dirimu dengan Tuhan dan hidupilah cara hidup Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga suatu saat nanti kita boleh mengalami kehidupan kekal itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.